Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Cindy Permatasari Lubis. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan simulasi arsitektur distributed system sharding dengan menggunakan Docker. Sebelumnya, teman-teman semua pernah kepikiran nggak bagaimana platform yang sering kita gunakan seperti ShopeePay, GoPay itu mampu menangani ribuan bahkan jutaan transaksi per detiknya tanpa membuat database mereka itu mengalami crash atau overhead. Nah, kita akan melakukan dan memahami itu dari simulasi ini, yang dimana kuncinya itu ada pada dua konsep besar, yaitu yang namanya database sharding dan distributed transaction. Jadi pada video ini, sebagai simulasi pada materi cloud computing, kita akan mendemonstrasikan arsitektur sistem terdistribusi menggunakan Docker Compose, aplikasi backend berbasis Golang, dan NIM sebagai load balancer, serta database-nya pakai PostgreSQL. Dan kita juga akan melihat bagaimana nanti saga pattern, yaitu save our data dari kegagalan transaksi lintas shard. Oke, kita langsung aja. Di sini saya akan menunjukkan beberapa file yang akan kita gunakan selama demonstrasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada Docker Compose.yml. Nah, di sini di Docker Compose.yml ini kita akan menjalankan beberapa kontainer. Ada load balancer, ada dua web server, web satu, web 2, ada dua DB master, DB master 1, DB master 2, dan ada dua slave, DB slave 1, dan DB slave 2. Dan juga pada folder master 1 dan folder master 2 ada file init.sql yang mana ini menjalankan transaksi yang akan kita lakukan untuk transfer. Oke, kita langsung aja. Di sini kita bisa nyalain Docker-nya dulu. Hmm. Oh, let's check it out. Kita cek dulu, kita pastikan semua kontainernya ini, image-nya ini apa jalan. Di sini DB Lab 1, DB Lab 2. Ya, kita harus jalankan sendiri. Supaya nanti nggak ada error-error, guys. Hmm. Oke, yang tadi ini kan sudah nyala semua. Yang berarti kita bisa melakukan simulasi langsung. Oke, di sini kita akan masuk ke tahap demonstrasinya. Sebagai langkah awal, di sini kita akan melakukan verifikasi data. Kita akan cek, kita akan cek isi saldo yang sebelumnya kita masukkan ke DB masternya. Nah, sini kita akan cek yang ID 2. Nah, ID 2, di sini ada dua ID yang kita buat dari DB Master 1, DB Master 2. DB Master 1 itu sebagai genap, sedangkan untuk DB Master 2 itu sebagai ID ganjil. Nah, di sini kita bisa cek ID genapnya itu kita kasih 2, ID ganjilnya itu 3. Jadi kita bisa cek dulu. Oke, di sini balance-nya itu ada di 500.000 untuk ID customer-nya 2, yaitu genap. Selanjutnya kita cek yang untuk ID ganjil, yaitu 3. Nah, di sini ada 150.000 sebagai dana awal pada DB Masternya. Oke,
Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian transaksi dengan status sukses. Kita akan kasih perintah transfer. Nah, ini transfer container package JSON dari customer 2 ke customer 3 sebesar 100.000. Kita cek. Oke, message. Transfer sukses sebesar 100.000 dari ID 2 ke ID 3. Statusnya sukses. Nah, karena kedua akun ini berada di komputer database yang berbeda fisik lah, aplikasi Go kita itu menerapkan yang namanya Saga Pattern yang berbasis orkestrasi untuk menjaga sifat ACID database. Nah, ACID itu sebenarnya singkatan dari A-nya itu automaticity, C-nya itu sebagai konsistensi, I-nya itu sebagai isolated, D-nya sebagai durability. Oke, setelah kita melakukan transfer sukses besar 100.000 dari ID 2 ke ID 3, yang dimana eh, kalau kita melakukan transfer, yang artinya itu saldonya akan berkurang. Nah, kita akan cek dengan perintah, kita akan cek sisa saldo dari kedua ID. Yang pertama dari ID genap. Nah, di sini sisanya di 400.000, berarti dia benar-benar berhasil melakukan transfer. Dan untuk yang kedua, itu ID 3, nah dia berhasil ditransfer ke ID 3 menjadi 250.000. Oke, berhasil bukan? Selanjutnya, di sini kita akan melakukan simulasi error dan saga rollback. Nah, jadi pada simulasi ini kita akan melakukan transfer ke ID, bisa dibilang dia ini tidak terdaftar di server kita. Jadi kita buat ID 99 lah. Jadi nanti kita akan tunjukkan error yang muncul, lalu kita akan cek kembali saldo ID 2 yang bisa dibilang tetap utuh. Dan dia nggak ikut ke transfer karena gagal. Tuh. Kita akan melakukannya. Ini, nah ini kita menjalankan perintah transfer dari ID 2 ke ID yang tidak terdaftar, yang kita bilang itu ID 99 sebesar 50.000. Dia kasih pesan apa? Nah, dia kasih message, penerima tidak ditemukan pada shard target atau transaksinya itu di rollback. Nah, jadi kita dapat eh, melihat dari simulasi ini bagaimana jika di tengah jalan itu prosesnya gagal. Nah, inilah yang mensimulasikannya. Jadi misalkan uang di shard genap tadi itu sudah terlanjur dipotong nih. Terus eh, saat mau ditambahkan ke shard ganjil, ternyata akun tujuannya itu tidak terdaftar atau servernya mati. Nah, inilah yang kita simulasikan ini. Kita coba transfer sebesar 50.000 ke ID 99 ini yang tidak ada di sistem. Pesannya dia gagal. Jadi di balik layar ini aplikasi ini mendeteksi kegagalan di shard 2 dan secara instan dia itu memicu fungsi kompensasi atau yang namanya saga rollback.
untuk mentransfer balik uang yang sempat terpotong ke akun ID 2 kita. Jadi hasilnya saat kita cek kembali nanti, ID saldo 2 nominalnya itu tetap utuh di 400.000. Jadi kita buktikan, kita cek ID 2. Nah, kita bisa lihat di sini, saldonya itu tetap di nominal awal. Dia tetap utuh di 400.000 rupiah. Dia sama sekali nggak melakukan transfer karena di awalnya gagal di rollback. Oke, selanjutnya kita akan melakukan verifikasi sinkronisasi replikasi. Nah, jadi di sini kita akan memberikan perintah docker extract dbslab 1 PSQL select all from accounts. Jadi kita harus memastikan bahwa fitur keandalan infrastruktur kita ini, yaitu streaming replication, itu berjalan di background. Jadi kita akan melihat langsung ke dalam database kita ini, container slab 1 dan slab 2 menggunakan perintah berikut. Nah, kita bisa lihat di layar terminal ini, isi data dan jumlah saldo yang ada di server slab ini sinkron dan sama persis secara real time dengan data yang ada di server master sebelumnya. Dan juga kita bisa cek yang slave 2. Nah, sama pada data saldo pada eh, server master. Nah, ini membuktikan bahwa eh, data eh, yang disebut dengan write ahead login atau YAL dari arsitektur kita ini berjalan 100% tanpa adanya kendala. 100% sukses. Jadi, kita sudah mensimulasikan sharding dengan melakukan sebuah transaksi, melakukan transfer dari 2 web server, 2 DB master, 2 slave dengan ID genap ganjil, dan prosesnya berhasil. Kita berhasil melakukan transfer dari ID 2 ke ID 3. Di sini kita bisa uh, ambil kesimpulan. Di sini kita bisa ambil kesimpulan simulasi distributed system ini berhasil membuktikan bahwa dengan kombinasi sharding dan kontrol transaksi yang seperti Saga Pattern, itu kita bisa membangun sistem aplikasi yang tidak hanya cepat secara performa, tetapi bisa juga sangat aman dari risiko kerusakan data lintas server. Jadi, yap, itu saja mungkin demonstrasi kita kali ini dari materi cloud computing. Em, Jangan lupa teman-teman klik like, klik subscribe, dan bisa juga di-share ke teman lainnya sebagai ilmu. Dan jangan lupa untuk mempraktekannya, karena ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Dan teman-teman juga pasti akan lebih paham bagaimana si menerapkan sharding itu, dan bagaimana sih proses sharding itu berjalan pada beberapa server, baik itu sampai ribuan-ribuan server pun, bagaimana proses sharding itu dijalankan seperti itu. Oke, saya Cindy, terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye.